Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan kita. Hari ini kebetulan lagi persiapan untuk semai sengon Solomon. Jadi sengon Solomon ini saya dapatkan dari penangkarnya. Memang asli dari pemilik hak benihnya yang asli dari Irian Jaya atau Papua. Ini kenapa kok sengon Solomon? Karena satu gini, sengon Solomon itu tidak mudah terkena penyakit tumor atau pentol lah kalau istilah orang sini, seperti di video ini ya saya tunjukkan. Nah, ini biasanya di tanaman-tanaman itu akan terjadi pembengkakan atau pembusukan seperti tumor yang tumbuh di sengon, dan akhirnya lama-lama dia akan patah dan merusak, akhirnya ya otomatis tidak produktif. Nah, ternyata selama ini kebetulan di desaku di Kandang Tepus ini itu ada lahan riset milik Balai Penelitian Tanaman Tahunan kalau tidak salah, itu yang di Jogja. Jadi dulu waktu kita ada acara kunjungan ke Jogja, kita mengunjungi balai ini. Nah, itu kebetulan pematerinya menceritakan bahwa balai ini mempunyai tempat penelitian atau mempunyai penelitian sengon. Bahkan dia cerita bahwa sengon ini berasal dari Papua, Solomon. Seluruh Indonesia itu sejarahnya waktu itu semua sengon terkena penyakit ini, pentol itu, tumor itu ya. Setelah itu akhirnya balai ini mencari sengon yang dia tahan, tidak terkena serangan pentol ini. Akhirnya dia menemukan di desa Solomon. Di desa Solomon, tepatnya di Papua seperti itu. Akhirnya diambil, dikembangkan, dicoba di multilokasi di banyak area di Indonesia. Salah satunya di Lumajang. Di Lumajang itu pasnya di Kecamatan Senduro di Desa Kandang Tepus, pas di Dusun Mulyorejo. Itu ada percobaan sengon yang dari Jogja, dan memang betul sengonnya itu tidak mudah atau tidak terkena pentol sama sekali atau kanker atau tumor itu ya. Tumor istilahnya biar mudah, istilah tumor. Dan akhirnya ini menarik banyak di sini itu ada keluar bunga, ada bijinya, dia rontok jatuh ke bawah, diambil dan disemai oleh warga sekitar. Cuma memang kelemahannya kalau sengon-sengon yang seperti itu, maksudnya ada sengon karena di areanya itu tidak hanya ada satu jenis tanaman Solomon saja. Di beberapa area itu banyak sengon-sengon lokal. Itu akhirnya nanti biasanya keterjaminan kemurnian bijinya itu tidak lagi terjamin. Karena apa? Tercampur dengan banyak polen dari sengon-sengon yang lain. Nah, di sini kebetulan ya juga jadi peluang usaha buat saya. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau saya menyemai biji sengon Solomon asli. Dan ini sekarang kita mulai usaha itu, kita mulai mencoba menyemai sengon Solomon. Kita mencobanya nggak banyak dulu, kita coba benihnya itu 0,5 kilo kemarin. Dan ini ya catatannya, kalau teman-teman atau rekan-rekan rakyat Indonesia itu pengen semai sengon Solomon, pastikan bahwa bijinya itu adalah biji yang memiliki sertifikat. Tersertifikasi apa? Itu sebagai jaminan bahwa benih ini memang benih-benih yang asli dan berkualitas. Supaya apa? Misal kita beli yang tanpa sertifikat, itu bahaya. Takutnya ya namanya juga zaman sekarang harus berhati-hati, takut ditipu. Ternyata kenapa? Sengon itu kan bukan tanaman sebentar ya, tanaman tahunan. Bahkan untuk semainya, untuk siap jual itu biasanya nunggu paling tidak 3 bulan. Tuh. Kalau seandainya kita tanam 3 bulan, ternyata bijinya bukan biji sengon Solomon asli atau sengon-sengon biasa, tapi dilabeli sengon Solomon, kita akan rugi sendiri akhirnya. Dan setelah kita jual, nanti dibeli oleh petani atau pembudidaya sengon, ternyata bukan sengon Solomon. Karena gini, sengon Solomon itu sendiri kalau di area sini ini, biasanya kalau sengon kan 5 tahun. Kalau di daerah sini, di daerah tempatku ya, di daerah tempatku ini 5 tahun. Tapi kalau Solomon itu informasinya 3 atau 4 tahun itu sudah bisa. Sudah bisa dijual maksimal seperti itu. Dan perawatannya katanya cukup mudah dibanding sengon-sengon biasa. Karena memang lebih tahan, lebih resisten terhadap penyakit ya. Jadi dia tidak mudah terserang penyakit. Oke, di sini saya akan menunjukkan ini kita mencampur media untuk awas semai ya, kan ada penyimak video ini yang akan menyemai sengon. Jadi kita akan tunjukkan di sini bahwa ini berasal dari atau medianya kita gunakan tanah 2:1. Misal 2 timba tanah, kita 1 pupuk kandang. Pupuk yang saya gunakan di sini adalah pupuk kotoran kambing. Kenapa? Karena kotoran kambing menurut saya itu lebih lebih aman, lebih baik, dia tidak terlalu panas. Nah, maksudnya gini, kalau kambing itu biasanya ada di kandangnya minimal itu beberapa bulan, tidak langsung diambil. Beda dengan kotoran ayam ayam broiler itu. Ayam broiler itu dia biasanya fasenya 1 bulan
Jadi kayaknya fermentasinya kurang lama. Yang kedua, broiler itu sendiri kan pakannya lebih banyak bahan-bahan kimia untuk mempercepat pertumbuhan lah. Otomatis saya berpikir di kotorannya juga akan mudah sekali terserang bakteri atau jamur seperti itu kalau tidak difermentasi terlebih dahulu. Kalau kotoran kambing ini kita tanpa fermentasi pun sudah terfermentasi otomatis di kandang kambingnya itu. Tapi pupuknya yang kita gunakan adalah pupuk kambing yang sudah diseleb atau dihaluskan. Jadi bukan yang masih berbentuk kayak kelereng itu, tapi sudah dihaluskan. Itu perbandingannya 2:1, 2 tanah, 1 kotoran kambing yang sudah diseleb. Nah itu kita campur, kita oplos, dan kita masukkan ke polybag. Polybagnya ya tidak terlalu besar sih, mungkin tanggung lah. Karena memang tujuan kita kan untuk dijual lagi, paling tidak 2 atau 3 bulan sudah bisa dijual. Jadi kita tidak pakai polybag yang lebih besar, supaya apa? Satu, tidak terlalu makan area. Cuman kalau untuk pribadi, kalau pakai polybag yang lebih besar ya lebih bagus, seperti itu. Kenapa? Dengan adanya polybag yang lebih besar, otomatis perkembangan akarnya akan lebih merata, kayak gitu. Tapi kalau untuk pribadi ya, tapi kalau untuk diperjualbelikan, ya kalau kita pakai polybag yang terlalu besar, satu akan banyak memakan area. Yang kedua akan banyak menghabiskan media tanam karena gitu. Karena yang kita semai kan bukan hanya ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu kalau untuk dikomersialkan kayak gitu. Jadi cuman yang kedua juga, kita kalau beli polybag biasanya ada polybag yang kalau ini ya harganya dulu lah. Kalau ini per kilonya itu bisa isi sekitar 400 polybag per kilonya. Jadi polybag jenis ini itu bisa isi 400 polybag. Jadi kalau kita mau misal semai 1 kilo itu, kalau 1 kilo benih Sengon Solomon itu kira-kira isi 10.000 lah, 10.000 biji kurang lebih sekian. Jadi paling enggak kalau kita mau beli ini kita harus beli sekitar 13 kilo. 13 kilo itu sekitar 10.000 polybag kayak gitu ya. Kalau harga sih relatif karena biasanya beda area akan beda harga. Cuman saya kira masih dalam jangkauan lah. Dan ini juga polybag itu kalau bisa dilubangi. Gunanya apa? Jadi kalau ini dilubangi, tapi lubangannya jangan terlalu besar supaya polybagnya tetap bisa menyimpan air. Nah, gunanya dilubangi ini apa? Ketika dimasukkan tanah nanti, ketika disiram airnya tidak mengendap, tidak terus mengendap ada di ini. Kalau ini mengendap di polybagnya, maka otomatis tanahnya akan jadi asam. Tuh, basam, becek, dan juga seperti itulah. Apalagi kalau nanti kena hujan, airnya tidak keluar, bisa-bisa nanti tanahnya keluar, malah tanamannya yang rusak. Jadi kita kasih lubang kecil. Kalau saya di sini lubangnya pakai mana tadi? Ada obeng, itu pakai obeng kecil. Kita lubangi pakai obeng, kita lubangi secara bebas. Setelah itu kita isi tanah. Ini kebetulan di sini saya ditemani sahabat saya, Mas Irfan, untuk isi tanah. Jadi nanti tanahnya akan kita isi seperti ini. Dan di sini saya rencana akan semai 1,5 kilo dulu. Ini sekitar 5.000 populasi. Ini kita masih proses isi polybag dulu. Nah, setelah isi polybag, setelah mencapai mungkin nanti 1.000 polybag, kita akan baru semai. Kita buat bertahap. Kenapa? Takutnya nanti kan nggak langsung habis tanamannya, jadi bisa kita sela-sela. Seperti apa proses semainya, seperti apa cara semai biji sengon yang baik dan benar, simak video kita. Ini masih bagian 1, kita akan jelaskan media tanamnya dan peluang usahanya dulu ya. Selanjutnya silakan rekan-rekan subscribe channel kami, Sarjana Indonesia. Setelah itu silakan tunggu, aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan informasi. Jadi ketika nanti saya akan mengupload video tentang cara menyemai Sengon Solomon dengan baik dan benar, Anda bisa menyimaknya. Dan juga ini peluang usahanya bagus loh ya. Sengon Solomon itu kalau dijual di tempat saya, itu paling murah di angka 3.000. 3.000 itu usia 2 bulan. Kalau usia 3 bulan itu sudah bisa mencapai angka 5.000. Tuh. Kenapa? Karena memang ya dia kualitasnya baik dan bijinya juga mahal. Harganya berapa? Silahkan Anda cari sendiri informasinya untuk harga bijinya per kilonya berapa. Oke, terima kasih sudah menyimak video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya ulangi lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat info-info terbaru dari kita. Dan jangan lupa cek-cek video lain di channel YouTube kami, Sarjana Indonesia, karena banyak informasi menarik dan bermanfaat tentunya untuk kita semua rakyat Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.